Saudara, hingga hari Sabtu kerusuhan masih terjadi. Ya, rumah sejumlah anggota DPR jadi sasaran massa. Aksi anarkistis massa yang tak hanya merusak, tapi juga menjarah memiliki konsekuensi hukum. Pasca aksi anarkistis massa yang terjadi pada Jumat malam di Jakarta, polisi di sejumlah titik terutama di Makobrimob Kuitang dan depan gedung DPR masih berjaga-jaga Sabtu pagi. Di siang harinya konsentrasi massa sudah berangsur turun di sejumlah titik. Hanya Makobrimob Kuitang yang masih terdapat kumpulan massa. Namun menjelang sore, massa mulai kembali terkonsentrasi. Salah satunya di kawasan Tanjung Priok, tepatnya di kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni. Massa mengeruduk rumahnya dan mulai menjarah barang-barang dari dalam rumah. Padahal jika massa tertangkap penjara saat kerusuhan, mereka akan dikenai pasal tentang penjarahan, yakni pelaku penjarahan saat kerusuhan dapat dijerat dengan beberapa pasal pidana, terutama pasal 362 KUHP atau lebih spesifik pasal 363 KUHP yang mengatur pencurian dengan pemberatan jika dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti saat bencana atau kebakaran, karena penjarahan adalah pengambilan barang secara paksa dalam melawan hukum. Selain rumah Sahroni, massa juga memadati rumah anggota DPR Eko Hendro Purnomo atau yang dikenal sebagai Eko Patrio Sabtu malam. Rumahnya di bilangan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, digeruduk massa hingga menjarah barang-barang pribadi Eko Patrio. Padahal sebelumnya melalui akun Instagramnya, Eko Patrio sudah meminta maaf atas sikap perihal gaji dan tunjangan anggota DPR. Saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Tak berhenti sampai di situ, massa pun berlanjut menyatroni rumah anggota DPR lainnya, Uya Kuya, di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pagar rumah dijebol, berbagai barang milik pribadi Uya Kuya dicuri. Aksi massa baru berhenti setelah polisi dari Satuan Sabara Polres Metro Jakarta Timur datang ke lokasi. Sebelumnya Uya Kuya yang bernama asli Surya Utama telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka lewat media sosialnya. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Sebelumnya upaya menenangkan amarah massa coba dilakukan Ketua DPR Puan Maharani dengan mengunjungi rumah Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas ditabrak kendaraan taktis Brimob pada Kamis malam. Puan bertemu dengan orang tua Afan dan menjanjikan kasus meninggalnya Afan akan diusut tuntas. Tentu saja pada kesempatan ini meminta kepada kepolisian dan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini. Dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai. Dan jangan sampai insiden seperti ini terjadi kembali. Sementara mencegah aksi anarkistis massa, penjagaan maksimal dilakukan di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Kendaraan tempur Panser disiagakan. Panser jenis Anoa milik Yonif 203 terparkir di pinggir jalan Hayamuruk. Hingga Sabtu malam, Makobrimob Kuitang kembali memanas. Saling serang antara massa dan aparat pun terjadi. Perihnya gas air mata kembali tak terhindarkan. Massa belum juga tenang. Presiden Prabowo pun akhirnya memanggil 16 ormas ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan ini, Presiden didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua MPR, dan Kepala Badan Intelijen Negara. Kami bersepakat untuk bersama-sama, bahu-membahu, berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang. Dan kami yakin
seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Presiden meminta tokoh masyarakat turut membantu meredam emosi masyarakat dan menjaga suasana kondusif. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.